Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Subandi. Di sini saya ingin memenuhi tugas video dari mata kuliah Hukum Humaniter mengenai analisis untuk membuat definisi dari pertanggungjawaban komando dari film yang berjudul A Few Good Men. Pertama-tama untuk pendahuluan, film A Few Good Men mengisahkan persidangan militer di Amerika Serikat yang berawal dari perintah seorang perwira tinggi yang bernama Kolonel Nathan Jessup kepada bawahannya untuk melakukan Code Red terhadap seorang marinir bernama Santiago. Perintah itu akhirnya berujung pada kematian Santiago. Kasus ini membuka ruang diskusi yang sangat relevan dalam hukum pidana militer maupun hukum internasional, yaitu pertanggungjawaban komando. Untuk definisi awal, pertanggungjawaban komando adalah doktrin hukum yang menyatakan bahwa seorang komandan atau atasan militer dapat dimintakan tanggung jawab pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh anak buahnya jika ia 1. Mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya perbuatan melawan hukum tersebut, dan yang kedua, tidak melakukan tindakan yang semestinya untuk mencegah, menghentikan, atau menghukum pelaku. Dengan kata lain, seorang pemimpin tidak bisa bersembunyi di balik alasan bahwa tindak pidana dilakukan langsung oleh bawahan. Kemudian, analisis melalui film A Few Good Men. Yang pertama, perintah komando dan ketaatan bawahan. Dalam film, Kolonel Jessup mengeluarkan perintah Code Red. Dua marinir bawahan, Dawson dan Downey, melaksanakan perintah tersebut karena ketaatan pada hierarki militer. Hal ini mencerminkan dilema klasik. Di satu sisi, militer dibangun atas dasar ketaatan mutlak, dan di sisi lain, perintah yang melanggar hukum seharusnya tidak dijalankan. Yang kedua, kematian Santiago. Perintah Jessup mengakibatkan Santiago meninggal. Dawson dan Downey langsung dituntut karena dianggap sebagai pelaku fisik. Namun, inti kasus bukan hanya apakah mereka bersalah, melainkan apakah sang komandan, yaitu Jessup, juga harus dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga, hubungan atasan dengan bawahan. Film ini menunjukkan prinsip bahwa seorang atasan tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawab dengan mengatakan, "Saya hanya memberi perintah," atau "Saya tidak ikut melakukannya." Sebab tanpa perintah Jessup, tindak pidana itu tidak akan pernah terjadi. Yang keempat, unsur pertanggungjawaban komando. Dari film, kita bisa menilai bahwa 1. Ada hubungan komando, yaitu Jessup adalah atasan langsung. Yang kedua, ada pengetahuan atau kesadaran, yaitu Jessup tahu konsekuensi dari perintahnya. Yang ketiga, ada kelalaian mencegah, yaitu Jessup justru memerintahkan, bukan mencegah. Dengan demikian, ia memenuhi unsur doktrin pertanggungjawaban komando. Definisi dari analisis film berdasarkan analisis A Few Good Men, pertanggungjawaban komando dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada seorang pemimpin atau atasan militer
atas tindak pidana yang dilakukan bawahannya. Ketika perbuatan itu lahir karena perintah, pembiaran, atau kelalaiannya dalam mencegah dan menindak, meskipun ia tidak melakukan secara langsung. Kemudian untuk relevansi dalam hukum positif, yang pertama, hukum internasional. Doktrin ini berlaku dalam International Criminal Tribunal atau ICTY, ICTR, dan Statuta Roma atau ICC. Pasal 28 Statuta Roma menegaskan bahwa komandan militer bertanggung jawab atas kejahatan perang atau kejahatan manusia yang dilakukan bawahannya jika ia tahu atau seharusnya tahu dan tidak mengambil tindakan. Kemudian, hukum nasional. Dalam hukum Indonesia, prinsip serupa juga dikenal, terutama dalam KUH PM atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, serta praktik hukum pidana umum, di mana perintah jabatan yang jelas melawan hukum tidak membebaskan tanggung jawab. Kemudian, untuk kesimpulan dari penjelasan ini, film A Few Good Men memberikan gambaran dramatis mengenai bagaimana doktrin pertanggungjawaban komando bekerja. Seorang komandan tidak bisa lepas tangan ketika bawahannya melakukan pelanggaran akibat perintahnya. Dengan demikian, pertanggungjawaban komando dapat disimpulkan sebagai asas hukum yang memastikan bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab tidak hanya atas tindakannya sendiri, tetapi juga atas tindak pidana yang dilakukan bawahannya. Jika perintah, kelalaian, atau pembiaran dari dirinya berkontribusi langsung terhadap terjadinya perbuatan tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video penjelasan hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.